Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semua? Semoga sehat selalu dan tetap semangat belajar ya. Kembali bersama saya Kak Marrono di channel tutor Matika. Di video kali ini kita akan membahas materi trigonometri 2 ya. Trigonometri 2, materi kelas 11 matematika peminatan. Nah, di trigonometri 2 ini, materi yang kita akan bahas adalah ini ya. Yang pertama, rumus jumlah dan selisih dua sudut. Kemudian yang kedua, rumus sudut rangkap dan sudut paruh ya, atau sudut setengah. Kemudian ada rumus perkalian sinus dan kosinus dan rumus jumlah sinus dan kosinus ya. Nah, yang ini adalah bagian yang pertama ya, yang akan kita bahas pada video kali ini. Kemudian insya Allah pada video selanjutnya kita akan membahas yang bagian kedua yang ini ya. Oke, yang pertama kita akan membahas yang dua ini, rumus jumlah dan selisih dua sudut dan rumus sudut rangkap dan sudut paruh. Oke, rumus jumlah dan selisih dua sudut. Rumus jumlah dan selisih dua sudut digunakan untuk menentukan nilai trigonometri yang sudutnya tidak istimewa ya. Tidak istimewa tapi hasil penjumlahan dari sudut-sudut istimewa ya. Misalkan 75. 75 itu nanti penjumlahan dari 45 ditambah 30. 15 ya, ada 15 derajat. Hasil pengurangan 45 dikurang 30 atau 60 dikurang 45. 105 derajat, 60 derajat ditambah 45 derajat dan sebagainya ya. Kemudian kita harus mereview ini ya, nilai trigonometri pada sudut-sudut istimewa ya. Ini harus kalian ingat lagi ya, nilai sin dari 0 sampai 90 ya. Yang sudut istimewa yang paling dasar yang harus kita hafal 0, 30, 45, 60, 90 ya. Nilai sin 0, 0, kemudian setengah, setengah akar 2, setengah akar 3, 1 ya. Cosnya dibalik ya, yang tadinya dari 0 sampai 1, sekarang 1 sampai 0. Nah, itu cara mengingatnya ya. Kemudian tangan ingat sin per cos ya, 0 per 1, 0, kemudian setengah per setengah akar 3, yang tan 30-nya jadi sepertiga akar 3. Setengah akar 2 per setengah akar 2, 1 ya. Kemudian ini setengah akar 3 per setengah, untuk tan 60-nya, setengahnya dicoret, maka kita peroleh akar 3. Tan 90 tidak terdefinisi ya. Kemudian yang perlu kita review lagi adalah perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku ya. Segitiga siku-siku, ingat ada sisi miring, kemudian ada sisi samping, ada sisi depan ini ya. Dimana sin alfa, ini alfanya sin demi, depan per miring berarti y per r gitu kan. Kemudian cos, cos sami, samping miring, x per r. Tangan, tan desa, depan per samping berarti y per x ya. Oke. Nah, ini harus diingat kembali. Oke, sekarang kita ke rumus-rumusnya ya, rumus jumlah dan selisih dua sudut. Yang pertama ini, sin A ditambah B, ya jumlah sudut berarti ini ya, kan jumlah dan selisih, nanti ada yang selisih. Ini jumlah berarti A tambah B, maka rumusnya sin A cos B ditambah cos A sin B. Yang kedua, sin A min B sama dengan sin A cos B min cos A sin B ya. Polanya lihat, kalau plus ini pakai plus, kalau di sini min maka di sini juga pakai min ya. Ini untuk sin. Kemudian rumus jumlah dan selisih dua sudut untuk cos. Cos A ditambah B. Hasilnya adalah cos A cos B min sin A sin B. Cos cos min sin sin. Kalau selisih cos A min B ke cos cos plus sin sin. Polanya lihat cos cos sin sin. Kemudian kalau di sini plus maka di sini tandanya min ya. Kalau di sini min maka di sini plus. Berbeda sama yang sin tadi ya, plus plus min min. Kalau ini plus min min plus. Nah, cara mengingatnya seperti itu. Kemudian rumus jumlah dan selisih dua sudut untuk tangan.
Tangan A ditambah B sama dengan tan A plus tan B per 1 min tan A kali tan B ya. Perhatikan kalau di sini plus, di sini min. Bagaimana yang selisihnya? Tan A min B yaitu tan A min tan B per 1 plus tan A kali tan B. Ya, kebalikannya sekarang kalau di sini min maka di sini juga yang atas min, di bawahnya tapi plus ya. Nah, itu polanya ya yang harus diingat. Nah, rumus ini harus kalian hafal ya. Yang rumus jumlah dan selisihnya. Oke, sekarang kita ke contoh soal. Contoh soal yang pertama seperti ini. Sin 22 derajat cos 23 derajat ditambah cos 22 derajat kali sin 23 derajat sama dengan titik-titik ya. Kalau kita perhatikan sudutnya ini adalah sudut yang bukan sudut istimewa ya, 22 dan 23. Tapi kalau kita lihat ini sin cos tambah cos sin, sudutnya sama ya, cuman dibalik. Nah, maka ini adalah rumus dari yang pertama tadi. Sin ini adalah rumus apa? Kalau kita lihat polanya, ini sin A cos B ya ditambah cos A sin B ya. Maka ini adalah rumus dari sin apa? Sin A ditambah B ya. Berarti yang ini A-nya, yang ini A-nya, yang ini B gitu ya. Ini A, ini B. A, B. Berarti tinggal kita tambah sama dengan sin berapa? 22 ditambah 22 derajat ditambah 23 derajat ya. Sin berapa? Sin 45 ya. Sin 45 derajat di tabel tadi sama dengan setengah akar 2. Nah, maka nilai dari ini adalah setengah akar 2. Seperti itu ya. Contoh soal yang kedua. Cos 75 derajat ya. Cos 75. 75 derajat ini adalah hasil penjumlahan sudut istimewa 45 derajat ditambah 30 derajat ya. Cos A tambah B. Berarti kalau kita jabarkan ini sama dengan cos 45. Kalau cos A tambah B apa tadi? Cos min sin ya. Cos 45 kali cos 30 ya dikurangi sin 45 dikali sin 30 ya, sin 30. Nah, sama dengan berapa? Tinggal dimasukkan nilainya masing-masing. Cos 45 itu berapa? Setengah akar 2 dikali cos 30. Cos 30 setengah akar 3 ya. Kalau kalian sudah ngapal yang di tabel tadi ya. Dikurangi sin 45 sama dengan cos 45 setengah akar 2 dikali sin 30 setengah. Kita kalikan. Ini setengah kali setengah seperempat ya, seperempat akar 2 kali akar 3 akar 6 dikurangi ini setengah kali setengah seperempat akar 2 dikali tidak ada pasangannya tetap akar 2 ya. Seperempatnya ini ada sama-sama punya seperempatnya bisa kita keluarkan ya, seperempat buka kurung akar 6 dikurangi akar 2 selesai. Nah, ini hasil dari cos 75 derajat. Soal yang ketiga, tan 105. Tan 105. 105 itu adalah hasil penjumlahan sudut istimewa 60 ditambah 45 ya. Tan 105 itu sama dengan tan berapa? Tan 60 ditambah 45. Selanjutnya tinggal kita jabarkan tan A tambah tan B apa? Yaitu sama dengan tan 60 ditambah tan 45 ya. Dibagi berapa? 1 min tan 60. Tan 60 dikali tan 45. Ya. Kemudian tinggal kita masukkan nilainya sama dengan tan 60 berapa? Tan 60 akar 3 ya. Akar 3 ditambah tan 451 per 1 min. Tan 60 akar 3 dikali 1 ya.
Ya, hasilnya sama dengan, kita balik aja, 1 ditambah akar 3 per, biar polanya sama kayak di bawah, 1, ini akar 3 kali 1 ya, akar 3 ya, min akar 3. Ya, kemudian kita rasionalkan, ya, dikali sekawan dari penyebut, dikali 1 ditambah akar 3 per 1 tambah akar 3. Ya, maka yang atas kita peroleh 1 kali 1, 1, nanti tambah 3 ya, jadi 4. Ini 1 kali akar 3, 1 kali akar 3 jadi 2 akar 3 per yang bawah 1 kali 1, karena sekawan depan kali depan ya, 1 min 3 ya. Per min 2 ya, di bawahnya jadi min 2, berarti atasnya dibagi min 2 semua, maka menjadi 4 dibagi min 2, min 2, plus 2 akar 3 dibagi min 2 jadi min 1 akar 3. Nah, maka ini adalah hasil akhir dari tan 105 derajat. Contoh soal yang keempat. Sin 15. Ya, sin 15 derajat. Sin 15 derajat itu adalah berapa? 15 derajat itu hasil selisih ya, selisih dari sudut istimewa 45 dikurang 30 ya. Boleh pakai 45 dikurang 30. Berarti sin A min B ya. Rumus sin A min B apa? Sin A-nya 45, B-nya 30 berarti ya. Sin 45 dikali cos 30. Kalau sin min ya di sini juga tandanya min ya. Kalau cos berarti plus. Berarti min cos 45, cos 45 kali sin 30. Masukkan sin 45 setengah akar berapa? Setengah akar 2. Cos 30 setengah akar 3 ya, dikurangi cos 45 sama dengan sin 45 setengah akar 2 dikali sin 30 setengah. Hasilnya berapa? Setengah kali setengah, 1/4 akar berapa? Akar 2 kali akar 3 akar 6 dikurangi ini 1/4 akar 2 ya, hasilnya sama kayak cos 75 ya. Ini 1/4-nya kita keluarkan, 1/4 kali akar 6 min akar 2. Nah, inilah hasil dari sin 15 derajat. Contoh soal berikutnya. Nah, misalkan seperti ini. Jika sin A sama dengan 4/5 dan sin B sama dengan 5/13, sudut A lancip dan sudut B tumpul, nah, maka cos A tambah B. Yang ditanya cos jumlah ya, cos jumlah sudut. Oke, caranya bagaimana? Di sini penting ya, jenis dari sudutnya apakah sudut lancip atau sudut tumpul ya. A-nya perhatikan lancip dan B-nya tumpul ya. Sudut A lancip berarti berada pada kuadran 1 ya. Sudut lancip itu antara 0 sampai 90. Kemudian sudut B tumpul berarti berada pada kuadran 2. Kalau lancip berarti semuanya positif ya, sin kostannya semua positif. Kalau tumpul berarti cuman sinnya yang positif. Oke, yang pertama sin A sama dengan 4/5. Kita buat dulu segitiganya supaya kita tahu sin A cos A-nya ya. Sin A-nya 4/5 berarti depan per miring. Ya, ini 4, ini 5. Ya, ini tinggal dicari pakai Pitagoras atau kita hafal triple Pitagorasnya ya. 4, 5 pasti 3. Kemudian yang kedua, sin B-nya 5/13. Kita buat juga segitiganya dulu, segitiga siku-siku ya, yang menggambarkan sin B sama dengan 5/13. Sudut B-nya di sini, sin itu depan per miring ya, 5/13, depannya 5, miringnya 13. Nah, seperti ini. Maka ini juga kita dapat dengan triple Pitagoras kalau kita hafal ya. Kalau enggak kalian hafal, berarti kalian bisa menggunakan rumus Pitagoras ya. 5, 13 berarti di sini 2, 12. Nah, selanjutnya kita tentukan cos A plus B-nya ya. Cos A plus B rumusnya apa? Cos A plus B ya, yang ditanyakan. Maka kita gunakan rumus yang tadi. Cos A tambah B adalah cos A kali cos B
dikurangi ya sin A kali sin B. Sekarang tinggal kita tentukan nilai masing-masing ya. Cos A, cos B ya dari dua segitiga yang sudah kita buat. Cos A, cos sami, samping miring ya, berarti 3/5. Lihat segitiga yang sudutnya A, 3/5, 3/5 ya. Positif ya, karena A itu lancip, maka nilai cosnya positif. Dikali cos B. Cos B, ingat B-nya tumpul, berada di kuadran 2, berarti nilai cosnya negatif. Cos B samping miring, berarti ini 12/13. Jadinya min 12/13. Nah, seperti itu ya. Dikurangi sin A, sinnya positif karena lancip ya. Sin A tadi berapa? 4/5 ya, depan miring 4/5, dan yang diketahui juga ya sin A sama dengan 4/5 dikali sin B. B-nya tumpul tapi tetap sinnya positif karena di kuadran 2 sin positif. Nah, sin B-nya 5/13. 5/13. Tinggal kita kalikan berapa? Ini min berapa? Min 36 per berapa? 65 dikurangi ya. Ini hasilnya berapa? 20/65. 65, sorry. Oke, penyebutnya sudah sama, maka tinggal kita tambah atau kurangi pembilangnya. Berapa hasilnya? Min 36 min 20, hasilnya adalah min 56 ya. Min 56/65 ya. Maka ini hasil dari cos A tambah B. Contoh soal berikutnya. Pada segitiga ABC, sin A sama dengan 3/5, sin B 15/17 ya. Maka cos C sama dengan, di sini penting ini diketahui segitiga ABC ya. Yang diketahui trigonometrinya itu sudut A dan sudut B ya. Tapi sudut C-nya yang ditanyakan cos C tidak diketahui ya. Nah, bagaimana caranya? Maka kita hubungkan dengan sudut A sama sudut B ya. Kita ingat kembali bahwa pada segitiga itu jumlah sudutnya 180 derajat ya. Sehingga sudut A ditambah B tambah C ya sama dengan 180 derajat. Maka sudut C-nya 180 dikurangi A tambah B ya. Ini pindah ruas, langsung kita satukan, minnya dikeluarin ya, A tambah B. Nah, sehingga cos C yang ditanyakan, cos C yang ini ya. Cos C karena C-nya sama dengan 180 min A tambah B, jadi cos C sama dengan cos 180 min A tambah B ya. Nah, maka di sini kita menggunakan sudut berelasi ya. Cos 180 min A tambah B sama aja dengan cos tetap cos ya, karena ini menggunakan 180, tapi ini 180 min itu di kuadran 2, maka nilai cosnya negatif ya. Maka ini sama dengan min cos ya, min cos A ditambah B, seperti itu ya. Ya, nilainya min karena di kuadran 2 ya. Cos 180 min negatif ya di kuadran 2. Kemudian kita ambil alfanya A ditambah B. Nah, maka menjadi berapa nih? Tinggal kita hitung cos A tambah B ya. Kita lanjutkan di sini jadi min dalam kurung rumus cos A tambah B apa? Cos ya, cos A kali cos B dikurangi sin A dikali sin B ya. Oke. Kemudian karena sin A sama sin B-nya diketahui ya. Sin A 3/5, sin B-nya 15/17. Maka seperti nomor 5 tadi, kita buat segitiga siku-sikunya ya. Untuk yang A, sinnya 3/5, maka sisi sampingnya 4 ya. Triple Pythagoras. Kemudian yang ini, sin B-nya kita buat segitiga 15/17. Berarti di sini ini sudutnya B, di sini berarti 15, depannya miringnya 17. Maka dengan rumus Pythagoras kita dapatkan sisi sampingnya 8 ya. Selanjutnya ya tinggal kita masukkan sama dengan berapa? Min, masukkan nilainya cos A. Cos A berarti 4/5 ya. 4/5 dikali cos B.
Cos sami samping miring ya, berarti 8/17 dikurangi sin A. Sin A-nya 3/5 dikali sin B 15/17. Nah, seperti itu. Tinggal yang dikurung kita selesaikan dulu. Min berapa nih? 4 kali 8 32 per berapa nih? 85 ya. Dikurangi ini 3 dikali 15 berapa? 45 per sama bawahnya ya 85. Jadinya sama dengan berapa? Min kita kurangi ini 32 dikurang 45 berapa? Min 13 ya. Min 13 per 85 ya. Min 13 per 85. Nah, karena ada minnya di depan tinggal kita kali menjadi positif sama dengan 13 per 85. Maka nilai cos C-nya adalah positif 13 per 85. Seperti itu ya. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Baik, selanjutnya kita ke konsep sudut rangkap ya. Rumus sudut rangkap dan sudut paruh. Sudut rangkap, yang pertama sudut rangkap atau disebut juga sudut ganda ya. Sebenarnya konsepnya sama seperti yang tadi, jumlah sudut dan selisih sudut ya. Ini di sini kita menggunakan konsep rumus jumlah dua sudut. Nah, sin 2A. Ya, sin 2A itu sebenarnya kenapa disebut sudut rangkap atau sudut ganda? Karena 2A itu A ditambah A, sudutnya sama ya. Nah, makanya disebut sudut rangkap atau sudut ganda. Sin 2A rumusnya adalah 2 sin A cos A. Kemudian kalau cos sudut rangkap, cos 2A itu cos kuadrat A min sin kuadrat A ya. Ini rumusnya yang pertama. Kalau kita ubah ke sin, kita hubungkan dengan identitas ya. Ingat identitas yang berapa itu? Identitas sin kuadrat A ditambah cos kuadrat A ya. Cos kuadrat A sama dengan 1. Nah, bisa kita ubah rumusnya menjadi seperti ini ya. Kalau diubah ke sin, jadi rumus cos 2A 1 min 2 sin kuadrat A. Nah, rumus yang ketiga, kalau diubah ke cos kuadrat, cos 2A itu 2 cos kuadrat A min 1 ya. Oke, itu rumus cos 2A. Ada 3 nih ya, ada 3 bentuk. Untuk tangan sudut rangkap, tan 2A, yaitu kalau kita gunakan rumus jumlah tadi, yang pertama tan A tambah tan A, jadinya 2 tan A per 1 min tan A kali tan A ya tan kuadrat A ya. Seperti itu rumus sudut rangkap. Kemudian sudut paruh ya atau sudut setengah ya. Sin setengah A ya sebenarnya diambil dari rumus ini, cos 2A sama dengan 1 min 2 sin kuadrat A ya. Tinggal diutak-atik aja. Nanti kita dapat sin setengah A itu sama dengan plus minus ya, karena kuadratnya kita hilangkan, jadi ruas kanannya plus minus akar 1 min cos A per 2 ya. Ini rumus sin setengah A. Kemudian cos setengah A plus minus akar 1 plus cos A per 2 ya. Lihat polanya, kalau untuk sin itu 1 min cos A, kalau untuk cos 1 plus cos A ya, untuk gampang mengingatnya ya. Oke, kalau tan setengah A, ingat rumus tan itu sin per cos ya. Maka ini per ini kita peroleh rumusnya akar 1 min cos A per 1 plus cos A. Atau bisa kita gunakan rumus ini, tan setengah A 1 min cos A per sin A. Atau rumus ini juga ya, sama dengan sin A per 1 plus cos A ya. Ada 3 rumus untuk tan setengah A. Untuk tanda plus minusnya ya, untuk tanda plus minus berdasarkan letak kuadran sudut setengah A-nya nanti di mana ya. Oke, sekarang kita ke contoh soal yang untuk sudut rangkap ya. Contoh soal yang pertama seperti ini. Jika sin A sama dengan X ya, dan A lebih dari pi per 2 kurang dari pi ya. Ini pi per 2 90, pi-nya 180 ya. Maka nilai dari sin 2A, sudut rangkap sin 2A ya. Nah, bagaimana cara menyelesaikan soal seperti ini? Kita perhatikan sin A sama dengan X ya. Sin itu kan depan per samping, sin demi. Tapi ini nggak ada pernya ini. Nah, kita buat dulu dalam bentuk pecahan. Jadi, sin A itu sama dengan X. Artinya, atau kita pakai X per 1 ya.
Berarti sisi depannya X, ya, sisi miringnya 1. Ya, kita buat dalam segitiga siku-siku sekarang. Kita buat segitiga siku-siku yang menggambarkan sin A sama dengan X per 1. Ya, ini sudut A-nya. Depannya kan X ya, berarti ini depan, ini X, sisi miringnya 1 ya. Maka untuk menentukan sisi yang lain kita gunakan Pitagoras. Akar dari sisi miring kuadrat 1 kuadrat 1 kan. 1 dikurangi ya sisi yang satunya, sisi siku-siku yaitu X dikurangi X kuadrat. Nah, maka sisi sampingnya kita peroleh akar 1 min X kuadrat. Nah, baru kita ke sin 2A. Sin 2A sudut terangkap ya. Sin 2A. Apa rumusnya tadi? Sin 2A sama dengan 2 sin A cos A ya. 2 sekali sin A cos A. 2 sin A. Ya, sin A sudah ada tadi X ya. Maka 2 kali X cos A. Nah, perhatikan untuk cosnya ya. Karena ini di kuadran 2 ya, ini artinya kuadran 2 ya, antara 90 sampai 180 itu kuadran 2. Dimana di situ nilai sinnya positif, makanya di sini kita tulis plus X ya. Tapi untuk nilai cos A-nya karena kuadran 2 berarti negatif ya, nilai cos A-nya negatif karena di kuadran 2. Nah, cos A berarti samping miring ya, cos sami, samping miring, sampingnya akar 1 min X kuadrat ya. Akar 1 min X kuadrat per 1 ya. Per 1 berarti tetap ya, per 1. Kita tulis per 1. Nah, tadi di sini min ya. Kenapa? Karena di kuadran 2. Nah, kita kurung. Nah, tinggal kita kali aja, ini per 1 berarti nggak usah ditulis. Sehingga jadinya 2 kali X kali min akar 1 min X kuadrat. Jadi min 2X akar 1 min X kuadrat. Nah, maka cukup sampai di sini sudah selesai jawabannya ya. Oke, ini contoh soal yang pertama. Contoh soal berikutnya, nah, seperti ini. Jika sin A min cos A sama dengan P, maka sin 2A sama dengan, nah, yang ditanya sin 2A lagi ya. Nah, bagaimana cara menyelesaikan soal seperti ini? Yang diketahui sin A min cos A ya. Nah, ini caranya kita kuadratkan kedua ruas. Yang diketahui ya, yang ini kita kuadratkan. Kita kuadratkan ya, kita kuadratkan. Maka kita peroleh seperti ini. Sin A min cos A kuadrat sama dengan P kuadrat ya. Kedua ruas harus dikuadratkan. Nah, sekarang tinggal mengkuadratkan yang kiri. Berarti sin A kuadrat ya, sin kuadrat A ya, sin kuadrat A, kemudian sin A kali min cos A, min sin A cos A. Karena pengalinya 2 kali ya, 2 kali nanti bolak-balik ini, maka jadi min 2 sin A cos A. Nah, seperti itu. Kemudian min cos A kali min cos A ya, min cos A kuadrat, jadi plus cos kuadrat A. Nah, seperti itu. Sama dengan yang kanannya tetap P kuadrat. Nah, perhatikan ini sin kuadrat ditambah cos kuadrat. Ini kan identitas ya. Identitas sin kuadrat tambah cos kuadrat itu adalah 1 ya. 1. Kemudian ini min 2 sin A cos A. Ini kan rumus dari sin 2A. Maka langsung kita ubah aja. Min 2 sin A cos A menjadi sin 2A. Nah, maka jadinya 1 min sin 2A sama dengan P kuadrat ya. Oke, tinggal kita pindah ruas. Min sin 2A sama dengan P kuadrat min 1 ya. Nah, karena yang ditanya plus sin 2A, berarti ini minnya kita hilangkan. Berarti yang kanan dibagi min ya. Atau dikali min semua, sin 2A sama dengan, kita balik aja langsung yang min jadi plus, plus jadi min ya. 1 min P kuadrat. Nah, maka sin 2A-nya sudah ketemu, yaitu 1 min P kuadrat. Oke, ini contoh soal sudut rangkap. Kemudian kita ke contoh soal sudut paruh atau sudut setengah ya. Contoh soal yang pertama.
Hitunglah nilai dari sin 22,5 derajat ya, 22,5 derajat. Oke. Perhatikan sin 22,5 itu sama dengan sin setengah dari 45 derajat. Ya. Jadi 22,5 derajat ini setengah dari 45 ya. Sementara 45 ini adalah sudut istimewa ya, sudut istimewa. Nah, ingat rumus yang tadi, sin setengah A sama dengan plus minus akar 1 min cos A per 2. Berarti sin 22,5 ini sama dengan apa nih? Nah, ini tandanya plus atau min nih. 22,5 itu di kuadran 1 kan? Di kuadran 1, ini kuadran 1, K1 gitu aja ya. Maka tandanya plus ya, karena sin di kuadran 1 plus. Sehingga langsung kita pakai plus akar aja ya. Akar 1 min cos 45 ya, dibagi 2. Oke. Cos 45 berapa? Tinggal kita masukkan 1 min cos 45 itu setengah akar 2 ya. Atau langsung kita tulis akar 2 per 2 ya, dibagi 2. Yang atas kita samakan penyebut, jadinya akar ini jadikan 2 per 2 ya. Berarti 2 min akar 2 per 2. Per 2 lagi yang di bawah ya. Oke, nah sehingga menjadi, kita lanjut di sini, sama dengan akar 2 min akar 2 per, nah ini per 2 lagi berarti per 4 ya. Nah, akar seperempatnya bisa kita keluarkan jadi 1 per 2 ya. Berarti yang di dalam akar masih 2 min akar 2. Sehingga menjadi setengah kali akar 2 min akar 2. Ya, maka sampai sini selesai. Contoh soal yang kedua, nah, seperti ini. Jika sin A sama dengan min 12 per 13 dengan A lebih dari pi kurang dari 3pi per 2 ya. Pi 180 ya, berarti sudutnya antara 180 sampai berapa? 270 ya. Maka tan setengah A ya, tan setengah A. Ini perhatikan, ini adalah kuadran 3 ya. Ini kuadran 3. Di mana kuadran 3 yang positif adalah tan ya, tangen. Sin sama cosnya negatif. Makanya ini sin A-nya min 12 per 3 karena kuadran 3. Oke. Nah, perhatikan sin A sama dengan min 12 per 3. Kita buat segitiga siku-sikunya ya. Depan per miring ya. Depannya 12 berarti miringnya 13. 12 ini sudutnya, depannya 12, miringnya 13. Dengan triple Pitagoras maka sisi yang satunya adalah 5 ya. Oke. Dengan demikian nanti kita bisa menentukan nilai sin cos tannya. Oke. Nah, baru kita ke tan setengah A. Oke, ingat tadi ini kuadran 3 ya. Nah, sekarang bagaimana menentukan tan setengah A? Kita gunakan rumus yang ini ya. Tan setengah A sama dengan 1 min cos A per sin A ya. 1 min cos A per sin A. Tinggal kita masukkan aja. Berarti 1 min cos A. Cos A-nya berapa? 5 per 13. Cos sami ya, samping per miring. Cuman karena ini kuadran 3, nilai cos negatif ya. Jadinya min 5 per 13. Nah, seperti itu ya. Cos A negatif 5 per 13. Ingat karena di kuadran 3. Per sin A. Ya, sin A ya, sudah diketahui tadi sin A sama dengan min 12 per 13 ya. Atau bisa juga dari segitiganya ya, depan per miring. Tapi negatif karena di kuadran 3. Berarti ini per sin A-nya 12 per 13 ya. Min 12 per 13. Tinggal disederhanakan. Yang atas menjadi 1 plus 5 per 13 dibagi 12 per 13. Samakan penyebut yang pembilangnya. Ya, kita lanjutkan di sini. Sama dengan, saat ini 13 per 13 ya. Jadinya 18 per 13 dibagi 12 per 13.
Per 13-nya bisa kita coret karena sama-sama per 13, sehingga hasil akhirnya adalah 18 per 12. Kita sederhanakan, sama-sama dibagi 6 ya, 3 per 2. Maka tan setengah A itu sama dengan 3 per 2. Nah, itu cara mencari tangen sudut setengah ya, atau tangen sudut paruh. Semoga bisa dipahami dengan mudah ya. Baik, itu tadi beberapa contoh soal tentang sudut ganda atau sudut rangkap dan sudut paruh ya. Nah, untuk menguji kemampuan kalian supaya pemahaman kalian lebih mantap lagi, bisa dikerjakan soal-soal latihan berikut ini ya. Oke, silakan dikerjakan. Nomor 1 sampai 4 itu soal jumlah dan selisih sudut ya, rumus trigonometri jumlah dan selisih sudut. Kemudian 5 sampai 6 contoh soal sudut rangkap, dan 7 sampai 8 contoh soal sudut paruh ya. Silakan dicoba. Mudah-mudahan bisa dikerjakan ya. Baik, sampai di sini dulu penjelasan kita kali ini. Insya Allah pada video selanjutnya kita akan membahas trigonometri 2 yang bagian kedua ya, yaitu tentang trigonometri jumlah sinus dan kosinus dan perkalian sinus dan kosinus. Oke, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.